pernikahan ini sudah tidak lagi dihargai. Lalu perbedaan antara pria dan wanita ini dijadikan satu alasan yang sangat mendasar untuk mengakui keabsahan perceraian itu. Ya, memang sekarang trennya Bu Adri ya, orang bercerai itu kan lalu alasannya memang sudah nggak ada kecocokan, lalu sudah nggak sepaham lagi. Ya. Saya itu kan alasan yang klise, karena memang sebenarnya cinta itu sejak awal pacaran juga udah banyak nggak kecocokan ya. Lalu kalau sudah menikah sekian lama, kok lalu dengan mudahnya bahkan udah berpuluh-puluh tahun ya. Kemarin kita ada dengar gitu ya, ada fenomena yang sudah sekian puluh tahun menikah tetap saja bisa lalu bercerai. Alasannya cuman karena sudah nggak cocok, nggak paham atau hal yang lain. Sebetulnya yang perlu kita lihat juga bahwa kadang-kala ada tren juga kalau di kalangan yang selebritis malah bangga ya mereka itu bisa bercerai ya, namanya lalu bisa semakin melambung, semakin tenar karena mereka juga sudah dilingkupi oleh berbagai macam fasilitas ya, kekayaan ada, semuanya sudah didapat, makanya dengan mudah juga lalu kesakralan pernikahan itu tidak dianggap atau dipandang sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Atau malah saya punya pemikiran seperti ini, jangan-jangan karena sudah agak tenggelam bikinlah kasus atau skandal naik lagi kan, apalagi infotainment yang luar biasa melalui stasiun televisi yang selalu kita perhatikan. Iya, itu kalau untuk artis memang bisa dan mungkin sangat-sangat mungkin. Tetapi kalau kayak untuk orang-orang awam kemungkinan kan nggak ada alasan untuk misalnya sudah tenggelam lalu muncul siapa itu ya. Cuman mungkin kadang-kadang keegoisan ya, biasanya keegoisan, nggak ada perasaan mau mengalah, nggak ada untuk saling pengertian, kepedulian. Istilah lain yang lebih dalam lagi mungkin untuk berkorban itu sudah nggak ada. Cintanya itu sudah semakin lama semakin luntur, bahkan tidak hanya luntur bisa juga berkurang dan habis akhirnya. Usaha satu sama lainnya untuk mengerti, mencoba memahami itu kurang ya. Begitu. Ibu, apakah pria lebih memiliki kebiasaan menyimpan sendiri masalahnya? Hal ini disebabkan karena pria itu katanya lebih mengedepankan pikiran dan merasa mampu untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan pasangannya, walaupun sebenarnya kebiasaan ini berpotensi sehingga mengakibatkan renggangnya satu hubungan. Bagaimana Ibu melihat pemikiran seperti ini? Ya, pada dasarnya memang pria itu kan lebih tertutup dari wanita. Kalau wanita itu setiap hari mengeluarkan sekian kata, artinya lebih banyak ini. Kalau pria hanya sekian kata ya. Ini memang berarti laki-laki ini atau si pria ini atau sang suami ini biasanya lebih tertutup, Bu Adri. Itu sudah merupakan bagian dari kehidupan pria. Kalau wanita kan kayak kita ini kalau marah udah langsung terat gitu kan. Ya kemana-mana itu dari A sampai Z. Padahal suami cuma tanya belum mandi mah. Misalnya seperti itu, kita gimana mau mandi ya? Anak-anak masih pada belepotan kayak gitu. Tadi ada yang muntah, tadi makan, di gelasnya pecah. Ya ini pertanyaan cuma satu, jawabnya berepetan kemana-mana. Ya. Kemudian Ibu Krisna, apakah para wanita menurut Ibu membutuhkan pria itu lebih daripada pria membutuhkan seorang wanita? Nah, yang mana yang dapat menjalani kehidupan lebih baik jika tidak didampingi oleh lawan jenisnya? Katanya saya dengar wanita lebih tahan hidup sendiri dibandingkan dengan pria. Ya, sebetulnya memang wanita itu kan keinginan untuk lebih dimengerti, keinginan untuk lebih dipahami itu lebih besar ya. Kalau laki-laki itu bisa, orangnya kan simpel-simpel Bu Adri. Ya, nggak usah terlalu berbelit-belit. Kalau wanita itu hal yang detail ya. Seperti itu juga membutuhkan prianya pun kadang-kadang lebih besar. Kalau laki-laki itu sudah kerja, pulang, semuanya sudah oke, dia sudah rasa aman. Tapi wanita kadang-kadang, mbok ditelepon saya setiap hari, mbok nanyain nih kabar anaknya bagaimana gitu ya. Itu pertanyaan yang awal tadi. Kalau yang kedua misalnya tadi lebih bertahan mana, ya karena wanita tadi lebih terbuka sikapnya ya. Lebih terbuka, lebih ringan kan untuk mengeluarkan bebannya. Memang betul tadi bahwa wanita itu lebih bisa jadi single parent gitu ya. Jadi berfungsi sebagai ayah pun lebih banyak bisa berhasil. Karena pertimbangan wanita itu juga tidak hanya logika, tetapi main perasaan. Di situ main ada emosi, hatinya berperan untuk memahami orang lain termasuk anak dan suami, itu lebih besar kemungkinan untuk berhasilnya. Jadi wanita lebih banyak memakai perasaan walaupun tidak meninggalkan logika pikiran, sementara pria itu lebih banyak selalu memakai logika. Ya, dunia ini
menjadi rame kalau semuanya memakai logika atau memakai perasaan. Ya, pendengar Fokus pada Keluarga dalam pelayanannya, kami memberikan kesempatan bagi Anda jika Anda mempunyai masalah-masalah keluarga ataupun hubungan Anda saat ini rasanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jangan buru-buru ke tetangga atau jangan mengeluh kepada orang ketiga, entah itu mertua atau ibu Anda sendiri ataupun mungkin saja bekas pacar Anda. Hubungi kami Fokus pada Keluarga setiap hari kerja di 0800 123 2000. 0800 123 2000. Konselor kami akan mendampingi Anda, memberikan solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapi. Tetaplah bersama kami di program Fokus pada Keluarga. Pendengar, mari kita dengarkan pendapat remaja tentang seks pranikah. Seks pranikah biasa aja lagi. Pacaran kalau nggak ngelakuin hubungan seks, terus ngapain? Main, nonton, makan, cuman gitu. Rugi dong. Pacaran kan pakai duit, jadi cewek mesti kasih sesuatu yang istimewa dong. Hubungan seks lah. Buat gue, kesucian merupakan penghargaan tertinggi buat pasangan gue saat menikah. Kalau hubungan seks dilakukan waktu pacaran, pasti besok nyesel. Kalau sekarang nggak kenapa-napa. Kalau hamil, terus pacar nggak mau tanggung jawab, gimana? Ngelakuin hubungan seks, apa sih bedanya pacaran sama udah nikah? Yang penting sama-sama suka, sama-sama mau, dan nggak ngerasa terpaksa. Oke aja, ngapain mesti nunggu nikah kalau sekarang aja bisa? Demikian pendapat remaja tentang seks pranikah. Bagaimana pendapat Anda? Fokus pada Keluarga dengan program bebas hidup tanpa sesal memberikan perhatian penuh bagi remaja melalui seminar dan workshop yang ditujukan bagi remaja dan orang tua remaja yang akan mengungkap rahasia tentang cinta, pacaran, dan seks. Untuk informasi hubungi Fokus pada Keluarga. Telepon 021 542 020
seminar-seminar yang memberikan masukan-masukan baik bagi Anda dan keluarga. Jika di kota Anda atau di tempat Anda yang mendengar program-program ini, mungkin Anda memerlukan semacam penyegaran-penyegaran lewat seminar-seminar yang akan kami adakan. Apapun bentuk seminar itu dengan topik-topik yang menarik, silakan menghubungi kami di 0800 123 2000 atau surati kami di PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Kami akan membahasnya lewat telepon bagaimana caranya yang baik atau apakah kebutuhan-kebutuhan yang membuat Anda ingin menyelenggarakan seminar-seminar keluarga yang bermutu. Baik, kami akan kembali kepada topik perbedaan antara pria dan wanita. Ibu Krisna, katanya seorang wanita itu sering merasa lebih rendah di mata pria. Ia merasa tidak kuat dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi katanya di balik kelembutan seorang wanita ada begitu banyak kekuatan lebih dibandingkan dengan laki-laki. Bagaimana menurut Ibu? Seperti yang tadi di depan sudah kita bicarakan ya Bu Adri ya, ketika siapa yang lebih bisa bertahan dalam kesendiriannya ketika harus sendiri, itu kan tadi kita bilang wanita itu lebih banyak bertahan, artinya dengan keterbukaannya, lalu dengan berpikirnya yang bisa berempati, berpikirnya yang lebih dengan perasaan juga, pertimbangan takutnya nanti singgung nggak ya, ini nanti cocok nggak ya dengan dia, ini lebih memang merupakan suatu kelebihan dibanding dengan laki-laki yang kadang-kadang simpel lalu agak kaku mungkin begitu ya. Pendengar, walaupun seorang pria diciptakan untuk menjadi pemimpin, tetapi seorang pria tidak boleh menganggap remeh para wanita, apalagi wanita tersebut adalah istrinya. Namun sebaliknya pria harus tetap menghormati wanita, tentu ya Ibu ya. Saya sangat setuju dengan pernyataan itu. Iya. Ibu Krisna, apa yang paling diinginkan dari seorang pria terhadap wanita dan sebaliknya setelah pernikahan itu berlangsung lama? Kadang-kadang kami dengar begini, saya sudah merasa seperti kakak adik saja. Bosen katanya. Saya kan udah menguasai keinginan-keinginan suami saya, keinginan-keinginan istri saya. Atau kita juga suka mendengar pernyataan begini, mau apa lagi, udah sekian lama berkeluarga, semuanya udah saya tahu kok, gak perlu kamu jelaskan atau gak perlu kamu mengemukakan. Ya, saya sudah tahu, sehingga mandek komunikasi ini. Menurut Ibu bagaimana ini? Komunikasi dalam pernikahan itu penting sekali, jadi diusahakan jangan sampai mandek atau jangan sampai stagnasi gitu ya. Cuman kalau kembali ke pertanyaan Bu Adri yang awal tadi, bahwa kira-kira apa sih yang diinginkan oleh seorang pria atau seorang suami yang merindukan sesuatu yang dilakukan oleh istrinya itu ya. Biasanya nih Bu Adri, suami itu merindukan adanya istri itu bisa memberikan suatu dukungan. Dukungan baik dalam pekerjaannya, dalam kehidupan aktivitasnya, juga kepercayaan. Nah kalau sebaliknya, kalau istri itu biasanya kesetiaan dan pengertian. Istri itu sangat rindu bahwa suami itu bisa memberikan kesetiaannya, supaya istri juga bisa sungguh-sungguh percaya gitu ya. Lalu juga memberikan pengertiannya. Pengertian di sini tentu istri kadang-kadang perlu juga untuk dipuji, diakui. Kalau kesetiaan ya istri itu bisa, kalau memang suami bekerja, ya istri nggak usah, benar-benar bekerja nggak ya? Jangan-jangan pas makan siangnya atau pas malamnya dia dengan siapa makannya? Kok tadi tak handphonenya mati, di telepon nggak ada. Lah seperti ini seringkali kan memicu pertengkaran bisa Bu Adri. Makanya di sini saling harus ada pengertian baik antara suami dan istri. Iya. Nah tadi Ibu katakan bahwa istri memberikan dukungan dan kepercayaan, sebaliknya suami dituntut untuk setia dan pengertian. Nah ini kan perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita, tuntutan spiritualnya atau tuntutan psikologisnya. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi saat ini di tengah masyarakat, kita juga melihat ada begitu banyak istri-istri yang memberikan dukungan dan kepercayaan. Sebaliknya ada begitu banyak suami yang begitu setia, yang penuh pengertian. Walaupun kami tahu bahwa perbedaan antara pria itu di awal tadi dikatakan bahwa seorang laki-laki itu banyak memakai dedikasi, wanita dia lebih banyak memakai perasaan-perasaan. Suami-suami yang setia dan penuh pengertian ditinggal saja begitu oleh istrinya dengan beribu alasan. Peristimewa saat ini kami tahu bahwa
alasan ekonomi yang menjadi pemicu utama. Menurut Ibu bagaimana? Ya, itu hal seperti itu memang sangat mungkin terjadi ya, walaupun dia sedang di dalam hubungan dan mencoba untuk percaya, tapi toh apabila ada pengkhianatan gitu ya, dan itu bisa dari suami maupun dari istri, seperti aku bilang tadi, memang pasti sangat terjadi ya. Memang perlunya sebetulnya masing-masing pihak dari suami itu harus kedewasaan, komitmennya itu harus mulai dilihat. Komitmen awal juga mau menikah itu kan memang untuk membangun keluarga yang bahagia, yang harmonis. Nggak ada orang mau nikah itu mau antara mau selingkuh atau kecuali orangnya malah rada gitu ya, misalkan ada resiko ya mungkin kayak gitu, penyakit gitu ya, sejak dari awalnya memang dia playboy atau mungkin bawaannya memang nggak bisa untuk betul-betul mencintai gitu ya. Makanya perlunya tadi saya bilang di awal tadi bahwa pacaran, masa pacaran itu untuk memahami pasangan satu sama lainnya itu sungguh-sungguh penting. Nah di sini tentunya fondasi iman itu juga harus berperan besar sekali, karena kalau tidak pengaruh-pengaruh dunia sekarang ini ya, dengan pengaruh lingkungan kantor ya, internet, lalu media-media yang menyuguhkan hal yang seronok, juga informasi-informasi yang kadang-kala kalau membuat telinga kita merah itu kadang-kala juga semakin besar ya, komunikasi yang perceraian setiap hari ada terus perceraian, selingkuhan ada terus perselingkuhan gitu ya. Kalau kita nggak kembali ke fondasi yang kuat dalam pernikahan, yaitu iman, lalu kepercayaan, lalu kedewasaan pribadi masing-masing pihak, untuk lalu juga kepandian mengelola saling pengertian, untuk pergi makan bersama, untuk kita hati-hati yang penting, untuk panggilan sayang, itu kan hal-hal yang harus terus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan pernikahan. Itu penting. Ya, Ibu berbicara tadi tentang hadiah-hadiah kecil, panggilan sayang, kemudian mungkin surprise. Saya mengamati wanita lebih memungkinkan untuk melakukannya. Tapi mungkin juga ini budaya ya. Kadang-kadang sebagai wanita kita ingin membuat sesuatu surprise. Atau sayang, kamu bisa nggak membantu saya begini dan begitu dan sebagainya. Ini suami atau pria ini jadi risih. Lalu kita kena marah. Wah, udah lama menikah aja pakai sayang-sayangan. Wah, apa sih kasih hadiah-hadiah, lawang makan aja masih nggak cukup. Bagaimana menurut Ibu? Ya, makanya memanggil sayang dan juga memberikan hadiah itu memang harus pada momen yang pas, jangan diobral. Nanti akan mengurangi makna dari rasa perhatian sayangnya itu, dan juga makna dari pemberian itu sendiri. Misalnya saat pasangan kita ulang tahun sama-sama kita lah, bagaimana sekedar cuma, tapi juga diusahakan berikan lipstick kan kalau laki-laki gitu ya, atau kalau perempuan ya ngasih apa dasi, apa sapu tangan, atau keperluan sehari-hari yang memang suami suka itu ya, seperti itu. Atau kita masakin istimewa, halo saya ini minta masakin istimewa kesukaan kamu yang memang spesial untuk hari ulang tahun itu. Jadi ini akan berarti besar, kan membuat suatu kebanggaan dan kepuasan dari diri pasangannya. Bahwa ini bisa mengharmoniskan keluarga, jangan diobral. Untuk halo sayang kalau cuma minta tolong terus ya, itu yang tadi yang buat dia bilang enak gitu ya, jadinya ini rasa banget ya, udah lama sayang tapi sayang tolong dong ambil ini, belum selesai ngambil, sayang habis ini tolong ya itu pintu ditutup. Waduh, Benar, ternyata dalam membina satu hubungan yang terikat di dalam pernikahan tidaklah mudah untuk saling memahami cara yang terjadi, bahwa setiap wanita dan pria mempunyai perbedaan. Pendengar, Fokus pada Keluarga mempunyai buku-buku yang baik sebagai referensi bagi Anda. Jika Anda membutuhkan informasi, silakan menghubungi kami setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 16 sore di telepon bebas pulsa 0800 123
0800 123 2000. Ibu Krisna, sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, mungkin ada tips penting yang harus diberikan bagi pendengar. Mungkin saya hanya singkat ya tipsnya, lakukanlah yang terbaik yang memang disukai oleh pasangan Anda, karena itu akan membahagiakan dan itu akan menjadi suatu bumbu untuk keharmonisan keluarga Anda sekalian. Ya, pendengar, sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, ada hal yang ingin saya sampaikan bagi Anda. Hormati orang-orang yang Anda cintai dengan memberi mereka tempat yang penting di hati, waktu, dan di rumah Anda. Rasa hormat dapat juga dinyatakan dengan menjaga dan mengembangkan tindakan dan kata-kata serta sikap yang menghargai orang-orang yang Anda kasihi.
Demikian perjumpaan kami. Ibu Krisna Dewi, konsultan di Fokus pada Keluarga. Saya Adri Usmani bersama rekan kerja Henry dan Alfi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami di program Fokus pada Keluarga, dedikasi bagi kelanggengan keluarga. Demikian Anda baru saja mengikuti program Radio Fokus pada Keluarga. Tim produksi Alfi Wijanarko, produser program, editor Henry, announcer Adriana Usmani. Sampai jumpa dalam program Radio Fokus pada Keluarga berikutnya. Anda masih mendengarkan Radio Suara Karitas FM. Tak pernah ada yang dapat
ajarku bersyukur buat hari-hari yang kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku
kecewa, letih lesu dalam jiwaku. Saat ku tak mengerti apa ku buat, dengan lembut kau hampiriku, menguatkanku, menghilangkan rasa hatiku. Ku ingin menyatakan kekagumanku, Tuhan. Ku ingin memujimu, menyatakan hormatku. Bentuklah aku, Tuhan, menurut rencanamu. Jadikan ku pujian yang berkenan padamu. Ketika yang terjadi dalam hidupku tak seperti yang ku bayangkan, aku kecewa, letih lesu dalam jiwaku. Saat ku tak mengerti apa ku buat, dengan lembut kau hampiriku, menguatkanku, menghilangkan rasa hatiku. Ku ingin menyatakan kekagumanku, Tuhan. Ku ingin memujimu, menyatakan hormatku. Bentuklah aku, Tuhan, menurut rencanamu. Jadikan ku pujian yang berkenan padamu. Ku ingin menyatakan kekagumanku, Tuhan. Ku ingin memujimu, menyatakan hormatku. Bentuklah aku, Tuhan, menurut rencanamu. Jadikan ku pujian yang berkenan padamu. Ku ingin menyatakan kekagumanku, Tuhan. Ku ingin memujimu, menyatakan hormatku. Bentuklah aku, Tuhan, menurut rencanamu. Jadikan ku pujian yang berkenan padamu. Jadikan ku pujian yang berkenan. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia manduku diberi damai sekali, asal imanku teguh, suka duka dipakai untuk kebaikan.
sukacita, nyanyi haleluya. Sorak-sorai bagi Dia, muliakan namanya. Sembah sujud pada Dia, sebab Dia Raja. Nyanyikan lagu gembira, hai umat manusia. Dengan penuh sukacita, nyanyi haleluya. Dengan penuh sukacita, nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Tak dapat kurangkan lagi arti dari kehidupan ini, bila tak bersandar padamu. Hancuran yang aku dapati, hanya Engkau yang selalu menolong dari perjalananku yang sesat. Jangan Kau biarkan aku berjalan di dalam kegelapan. Teguhkan imanku hanya padamu, biar masalahku takkan lagi membelenggu hidupku. Bersujud di hadapanmu dan ampun atas dosaku. Hari ini aku bersaksi akan menjalani hidup baru. Bila nanti sangkakala bumi, aku tetap bersamamu Tuhan, diangkat bersama umat-Mu, memperoleh hidup yang kekal. Teguhkan imanku hanya padamu, biar masalahku takkan lagi membelenggu hidupku. Teguhkan imanku hanya padamu, biar masalahku takkan lagi membelenggu Betapa sungguh indah apabila